Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. 86 Kebijakan Hansen. Keesokan paginya semua orang mengikuti seleksi dan Hansen lebih memilih untuk diam di kamarnya. Yao Wu dan Liu Xuang masih tertidur dengan lemas di sampingnya. Hansen sendiri sedang bermeditasi. Penguasaan Divine Dao alam menjadi lebih hebat dan Hansen sudah membentuk cincin semesta ketujuhnya. Aliran energi yang sangat padat berkumpul di dalam kamar. Hansen merasa kalau sekarang dia mengalami kesusahan untuk melakukan terobosan. Dengan semua pengalaman yang dia kumpulkan seharusnya hal ini sangat mudah. Namun siapa yang menyangka bahwa setelah mempelajari Divine Dao alam dan membentuk ketujuh cincin semesta, dia membutuhkan banyak dorongan energi. Yao Wu dan Liu Xuang bangun dan merasakan aliran energi yang sangat nyaman di sekitarnya. Tubuh mereka merasa sangat nyaman seolah menelan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya. Liu Xuang memeluk Hansen dan mencium lehernya. Apa yang sedang kau lakukan, kakahan? Aku sedang meluangkan waktu untuk berlatih, kata Hansen sambil mengusap wajahnya. Kau itu sangat kuat dan dapat membuat orang lain menerobos dengan mudah. Tapi aku sedikit penasaran mengapa kau masih di tahap akhir Naschen Sol. Bukanlah lebih baik untuk menerobos sebelum turnamen dimulai? Kata Yao Wu dengan jujur. Bukan karena aku tidak ingin. Tapi aku memang tidak bisa melakukannya sekarang. Kita memiliki metode latihan yang berbeda. Contohnya dirimu yang mengasah Yin Qi sampai ke tingkat yang ekstrim. Liu Xuang sendiri sangat cocok dalam elemen api dan metode latihannya juga sama. Namun aku memiliki akar spiritual 5 elemen di mana hal ini sangat sulit untuk dikultivasikan. Hansen melanjutkan. Tapi tenang saja. Bahkan jika aku harus bertarung dengan kultivator di tahap akhir Divine Transformasi, aku masih sanggup untuk melawannya. Yao Wu dan Liu Xuang mengangguk dan tidak akan berani meragukan Hansen. Dia bahkan dapat membunuh tetua sekte iblis yang berada di tahap menengah Divine Transformasi. Hansen mendapatkan panggilan dari Wu Dao dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Hansen berdiri dan memakai pakaiannya. Dia meminta mereka berdua untuk bersenang-senang dan segera dia pergi ke taman belakang. Di sana Hansen melihat Wu Dao bersama ketiga penjaga kerajaan dan lagi masih ada Liu Bufan dan Laolai yang sedang meminum tehnya. Ketika Laolai melihat Hansen dia buru-buru berdiri dan memberi hormat. Salam senior. Semua orang yang duduk tiba-tiba tersedak karena terkejut. Laolai yang dikenal cukup sombong sekarang benar-benar memberi hormat dan memanggil Hansen sebagai seorang senior. Hansen mengangguk dan Laolai memberikan tempat duduknya. Hansen memberi hormat dan segera dia duduk dengan santai. Laolai menuangkan teh untuknya dan melayani Hansen sebagai junior yang sebenarnya. Sepertinya Yang Mulia sudah menerobos ke alam Divine Transformasi. Aku ucapkan selamat untuk Yang Mulia, kata Hansen sambil mengepalkan tinjunya. Jangan terlalu sopan. Di masa depan kita akan menjadi keluarga. Ngomong-ngomong kau sudah memberikan banyak kontribusi. 15 orang sudah terpilih dan kau adalah pemimpinnya. Sekarang apa yang ingin kau rencanakan ke depannya? Tanya Wu Dao yang terlihat penasaran. Aku tidak memiliki rencana yang spesial. Karena pelatihan ini sudah selesai maka aku akan kembali ke kota api. Aku tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Tapi jika ada tambahan mungkin Yang Mulia bisa mengaturnya sendiri tanpaku.
kata Hansen dengan sopan. Liu Bufan tersenyum dan berkata, dari 20 kerajaan yang ikut serta tidak mungkin memiliki kekuatan tempur seperti ini. Walaupun ini masih tidak sebanding dengan keempat sekte, tapi setidaknya ini sudah cukup kuat. Aku berterima kasih karena kau bersedia menguras sumber dayamu sendiri untuk membantu putriku dan yang lainnya berkembang sangat pesat. Tolong jangan seperti itu. Bagiku Liu Xuang dan Yao Wu itu sama. Karena aku sudah berjanji untuk membuat kerajaan ini berada di peringkat menengah, maka aku akan melakukannya. Walau aku mampu menang dengan kekuatanku sendiri, tapi jika kalian berdiri di atas keempat sekte nanti takutnya akan menyebabkan bencana bagi kalian sendiri, kata Hansen dengan tegas. Apakah mereka berani melakukannya? Kata Laolai dengan tegas. Jangan meremehkan mereka. Bagaimana jika suatu saat keadaan mengharuskan diriku untuk pergi? Mungkin dengan adanya diriku bahkan sekalipun sekte awan harus memberikan rasa hormatnya. Tapi jika aku tidak ada maka hanya masalah waktu sampai kalian digeser lagi dan banyak orang yang akan mencoba mengacaukannya. Hansen melanjutkan, kelima sekte memiliki fondasi yang kuat selama bertahun-tahun. Jadi sehebat apapun kerajaan ini berkembang, waktu tidak akan bisa membohongi semua orang. Semua hal butuh proses dan tidak baik untuk bertindak berlebihan. Bahkan seorang bayi akan belajar merangkak terlebih dahulu sebelum berjalan. Episode sebelumnya. Bab 85, siapa yang akan terima? Episode berikutnya. Bab 87, persiapan. 87 persiapan. Semua orang mengangguk dan memikirkan kembali pendapat Hansen. Apa yang dikatakan olehnya sama sekali tidak salah. Hansen mungkin memiliki status yang kuat dan memiliki kekuatan yang dapat bersaing dengan jenius muda keempat sekte. Menjadi pusat perhatian itu bukan sesuatu yang bagus. Wu Dao harus mengakui bahwa kebijakan Hansen jauh melebihi dirinya. Dia menghitung semuanya dengan baik dan walaupun dia sangat arogan tapi visinya sangat jelas. Jika saja kau mau meneruskan tahta ini maka mungkin akan dengan senang hati aku akan memberikannya sekarang, kata Wu Dao dengan sungguh-sungguh. Aku tidak terlalu suka dengan gelar. Aku hanya percaya dengan kekuatanku sendiri di mana orang lain akan berpikir dua kali untuk membuat masalah denganku, kata Hansen dengan tegas. Liu Bufan mengangguk dan berkata, Tuan Laolai bersedia membantu untuk memurnikan pil roh. Jujur saja kota api dekat dengan lembah kematian. Di sana akan banyak bis yang dapat dijadikan lawan untuk mereka berlatih. Aku ingin kau menampung mereka sampai hari turnamen tiba. Tidak masalah. Hansen sama sekali tidak keberatan. Sebelumnya populasi bis yang cukup kuat sangat merepotkan. Kota api masih kekurangan tambahan personil yang kuat. Jika mereka datang dan mengurusnya maka ini akan menjadi sesuatu yang baik. Setelah mereka sepakat maka semua orang yang ada di sana kembali ke tempat mereka. Hansen juga memberitahu Liu Bufan tentang hubungannya dengan putrinya. Namun Liu Bufan sama sekali tidak terlihat terkejut dan tidak keberatan sama sekali. Bagaimanapun juga putrinya sudah tergila-gila dengan Hansen. Terlebih Hansen adalah orang yang membantunya membangkitkan jiwa burung vermilion dan masih banyak hal. Melihat dari statusnya sekarang dan pengaruhnya yang besar, Hansen sangat layak untuk menjadi pasangan Liu Xuang. Adapun hubungan dengan Yao Wu, dia sama sekali tidak peduli dan selama putrinya tidak keberatan maka itu bukan masalah besar. Hansen mengumpulkan semua orang dan akan segera berangkat.
Dirinya sudah meninggalkan kota api terlalu lama dan ini bukan sesuatu yang baik sebagai tuan kota. Yao Wu tidak bisa ikut dengan Han Sen dan akan menetap sebentar di istana. Lagi pula masih ada banyak hal yang harus dia urus dan hukuman kedua pangeran tidak bisa dia abaikan. Han Sen tidak keberatan dan setelah semuanya selesai Yao Wu dapat kembali kapan saja. Han Sen dan yang lainnya pergi bersama-sama dan tidak akan menunda banyak waktu lagi. King Yong sendiri kembali terlebih dahulu ke keluarga King sebelum bergabung ke kota api. Sedangkan Lao Lai akan menyusul mereka nanti dan kesempatan besar untuk mendapatkan arahan dari Han Sen tidak bisa dia lewatkan begitu saja. Setelah beberapa hari perjalanan akhirnya mereka semua sampai di kota api. Han Sen membawa mereka semua pergi ke kediaman keluarga Han dan meminta pelayan untuk memberikan mereka tempat. Pan Song merasa sangat senang dan bertanya, "Ketua Han, apakah kami bisa memulai latihan kami besok?" "Ya, lakukan apapun yang kalian inginkan. Pastikan jangan terlalu berlebihan. Kalian mungkin sudah bertambah kuat tapi masih banyak hal yang tidak kalian ketahui. Aku tidak ingin repot-repot mencari pengganti hanya karena kalian terluka ke depannya," kata Han Sen dengan tegas. "Kami akan mengingat perkataan ketua dengan baik," kata semua orang dengan hormat. "Kalau begitu istirahatlah terlebih dahulu." Han Sen membawa Liu Xuang dan Cai Ying masuk ke dalam. Liu Xuang melihat sekeliling dan berpikir selain indah tempat ini sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan keluarga Liu, tempat ini layak disebut dengan pemborosan. "Kakak Han, apakah tempat ini dulunya milik keluarga Fan?" tanya Liu Xuang dengan penasaran. "Ya, kalian tidak menyukainya?" Han Sen bertanya dengan santai. "Kemanapun Tuan pergi Cai Ying tidak akan berkomentar selama bersama dengan Tuan," kata Cai Ying dengan sungguh-sungguh. "Tidak juga. Aku hanya terkejut dengan betapa luasnya tempat ini," kata Liu Xuang dengan jujur. "Jangan terkejut dengan hal seperti ini. Bahkan jika kalian menginginkan istana yang besar aku akan membuatnya. Kalian berdua bisa berlatih bersama. Aku ingin melakukan pelatihan tertutup. Setelah selesai aku akan memberikan hadiah yang bagus untuk kalian. Terutama untukmu Cai Ying. Kau harus terus mengasah niat pedang dan indramu." Han Sen sedikit menggoda mereka berdua. Cai Ying mengangguk dan Liu Xuang sedikit tertarik. "Hadiah apa yang ingin kau berikan? Jika aku mengatakannya maka itu bukan lagi sebuah rahasia. Tunggu saja dan pastikan kalian melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri nanti." Han Sen mengusap wajah Liu Xuang dan segera pergi untuk mengurus beberapa hal. Episode sebelumnya. Bab 86 Kebijakan Han Sen. Episode berikutnya. Bab 88 Kerja keras semua orang. 8 Kerja keras semua orang. Han Sen menyerahkan semua urusan pajak kepada Tong Fang dan Kapten Zi. Sekarang dia akan fokus untuk membentuk cincin semesta ke-8-nya. Setidaknya untuk menerobos ke alam divine dia harus segera membentuk ke-9 cincin semesta. Batu roh memenuhi ruangan itu dan Han Sen akan menggunakannya untuk menutupi semua kekurangannya. Hanya dalam beberapa hari tumpukan batu roh itu berubah menjadi abu. Han Sen menyerap semua energinya dan auranya terlihat sangat tenang. Setelah semua ini selesai dia juga berniat membuat artefak untuk mereka bertiga. Han Sen memiliki bahan yang bagus yang masih dia simpan yaitu tulang bis Raja Buaya Darah yang setara dengan alam Divine Sea. Dirinya tidak akan bisa memprediksi bahaya apa yang akan terjadi di masa depan.
Setidaknya Hansen memberikan jaminan kepada mereka bertiga dengan memberikan artifak yang dapat melindungi diri mereka sendiri. 2 bulan sudah berlalu dengan sangat cepat dan King Yong kembali. Namun sayangnya dia tidak dapat menemui Hansen dan dia pergi untuk mengawasi yang lainnya di lembah kematian bersama dengan Pan Song. "Bagaimana dengan latihan mereka semua?" tanya King Yong dengan dingin. "Kerjasama di antara mereka sangat baik." "King Yong, apakah kau tidak penasaran dengan seberapa kuat ketua yang sebenarnya? Bagaimana jika ketika dia keluar dari latihan tertutup kita mengajaknya untuk latih tanding?" tanya Pan Song dengan niat bertarung yang kuat. "Sebaiknya tidak. Kau hanya mengantar nyawamu sendiri jika melawannya. Bahkan jika itu hanya sebuah latih tanding, ketua akan tetap memukuli kita dengan keras. Jangan mengambil resiko mengingat turnamen akan segera dimulai," kata King Yong dengan jujur. Pan Song menghela nafas dan tidak akan menyangkal perkataan King Yong. Namun dia cukup terkejut dengan temperamen King Yong yang berubah di depan Hansen. King Yong hanya menghargai kekuatan dan dia cukup sering bersaing dengan Luo Feng di Akademi Kerajaan. Namun dia tidak pernah menunjukkan ketakutan seperti ini sebelumnya dan mungkin selain kekuatan jiwa Hansen memiliki kekuatan tempur yang nyata. "Lalu tindakan apa yang harus kita ambil kepada Luo Feng nanti?" tanya Pan Song dengan dingin. "Anjing itu tidak lebih dari seorang pengkhianat. Aku menghargainya karena dia orang kuat dan layak untuk dihargai. Tapi siapa yang menyangka kalau dia orang yang tak tahu malu. Aku akan berbicara kepada ketua dan jika ada kesempatan maka aku akan bertarung dengannya," kata King Yong dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. "Apakah kau bermaksud untuk membunuhnya?" tanya Pan Song dengan serius. "Ya. Ketika dia bergabung dengan Sekte Union maka dia sudah kehilangan rasa hormat dariku. Bahkan jika dia ingin bergabung setidaknya tunggu sampai turnamen ini selesai. Karena ketua Hansen tidak pernah memandangnya sebagai lawan yang layak maka aku sendiri yang akan membunuhnya," kata King Yong dengan tegas. "Jika kau melakukannya maka kau secara tidak langsung akan menyinggung keluarga Luo," kata Pan Song dengan santai. "Siapa yang peduli? Kau juga harus belajar banyak dari ketua. Memangnya kenapa jika mereka keluarga kelas 1? Selama aku bisa menghancurkannya dengan kekuatanku," kata King Yong dengan sungguh-sungguh. Waktu terus berlalu dengan cepat dan sudah berjalan setahun lebih. Semua orang berlatih dengan sangat keras. Walaupun tidak banyak peningkatan namun setidaknya masing-masing dari mereka sudah memahami kekuatan mereka sendiri. Cai Ying berdiri dengan tegas dengan memegang pedang yang ada di pinggangnya. Di depannya sekarang terlihat tebing yang sangat tinggi. Niat pedang yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya. Semua orang yang dapat merasakan ini terlihat sangat kagum. Jing San bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang akan ditampilkan oleh Cai Ying. Dirinya juga terlihat tergila-gila dengan seni pedang namun pemahamannya sangat jauh di bawah Cai Ying. Slash. Cai Ying mencabut pedangnya dan kecepatan tebasan yang dia miliki sangat cepat. Ki pedang yang sangat kuat membelah tebing itu hingga menciptakan jalan sejauh 300 meter dan niat pedang yang sangat kuat mengguncang hati semua orang. Rambutnya berkibar dan semua orang sangat terpesona dengannya. Abaikan soal kecantikannya yang dimiliki Cai Ying yang tidak kalah dari Liu Suang. Kekuatannya juga sama sekali tidak rendah dan kasusnya hampir mirip seperti Hansen. Cai Ying memang masih kultivator yang berada di tahap akhir Naschen Soul. Namun serangan dari pedangnya mungkin saja dapat membunuh kultivator alam Divine Transformasi.
Liu Xuang dan yang lainnya juga mengalami peningkatan. Sekarang dia sudah bisa menggunakan kekuatan jiwa bela diri mereka dengan baik dan kapanpun itu mereka sangat siap untuk memulai turnamen lebih awal. Episode sebelumnya. Bab 87 Persiapan. Episode berikutnya. Bab 89 100 Pedang. Gelombang aura yang ganas menyebar dari atas langit dan sosok Han Sen sedang berdiri di udara. Kali ini dia sudah selesai membentuk cincin semesta ke-8-nya dan mengakhiri latihannya terlebih dahulu. Semua batu roh di tangannya sudah habis dan energi alam yang tipis tidak akan mampu membentuk kembali cincin semesta yang terakhir. Sekarang turnamen akan diadakan 2 bulan lagi dan sepertinya dirinya harus puas dengan keadaannya yang sekarang. Han Sen turun dan mendarat di depan Cai Ying. Kau sudah berkembang cukup pesat. Sekarang kau hanya perlu menemukan jalan niat pedangmu sendiri dan mengkultivasikannya. Semua berkat Tuan. Cai Ying ini sangat berterima kasih. Cai Ying memberi hormat dan mengeluarkan pedangnya. Maaf karena kurang ajar. Tapi apakah saya bisa mendapatkan jawabannya sekarang? Dulu dan sekarang itu berbeda. Sekarang kau terlihat cukup baik. Tapi kita akan mengubah aturannya. Jika kau bisa melukaiku atau beradu pedang denganku sampai 100 kali maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi harus kau ingat, aku tidak akan pernah memberikanmu kemudahan, kata Han Sen dengan tegas. Semua orang sangat penasaran dan ini adalah kesempatan langka untuk melihat kemampuan Han Sen. Lagi pula Cai Ying berada langsung di bawah bimbingannya dan kemungkinan kekuatan yang mereka tampilkan sudah berada di level tinggi seni pedang. Saya tidak akan meminta kemudahan, kata Cai Ying dalam posisi yang siap. Han Sen mengeluarkan pedangnya dan melesat ke arah Cai Ying. Ayunan pedang yang sangat kuat saling berbenturan dan ki pedang saling bertabrakan. Tanah yang menjadi pijakan mereka menunjukkan retakan dan Cai Ying merasa kalau kekuatannya masih tidak sebanding dengan Han Sen. Perlahan Cai Ying terdorong mundur namun Han Sen tidak akan memberikannya ruang sama sekali untuk menarik nafas. Klang, klang, klang. Pedang mereka terus-menerus saling beradu dan ki pedang di sekitar mereka terlihat sangat ganas. Han Sen tersenyum puas dan sudah lama dia tidak merasa sangat bersemangat seperti ini. Tubuh khusus pedang Dao memang sesuai dengan ekspektasinya. Han Sen juga berharap mendapatkan terobosan dalam niat pedangnya dan ini adalah latihan yang benar-benar menyenangkan. Puluhan gerakan sudah digunakan dan Cai Ying bertahan sampai akhir. Gerakan Han Sen sama sekali tidak memiliki celah dan terus berubah-ubah seolah tidak memiliki bentuk. Ki pedangnya juga sangat ganas dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam gerakannya. Cai Ying sedikit mendapatkan luka gores di tubuhnya akibat benturan ki pedang mereka. Gerakan ke-99 Cai Ying terdorong cukup jauh ke belakang. Nafasnya mulai terengah-engah dan kelelahan terlihat sangat jelas pada dirinya. Semua orang menjaga jarak aman dan tidak memiliki keberanian untuk mendekat. Ki pedang mereka berdua sangat ganas seolah bisa memotong apapun yang ada di sekitarnya. Hebat sekali. Ini adalah gerakan terakhirku dan aku sarankan untukmu agar mengeluarkan semuanya, kata Han Sen sambil mengangkat pedangnya. Auranya meledak dan semua orang dapat merasakan kengerian dari aura Han Sen. Pedang di tangannya mulai berdengung dan ki pedang yang sangat kuat menyelimutinya. Cai Ying juga melakukan hal yang sama dan menuangkan semua ki miliknya ke dalam pedang. Jika dia tidak mengeluarkan semuanya maka dirinya akan mati. Han Sen sama sekali tidak memberikan kemudahan untuknya dan hal ini sudah berada di level yang tinggi.
Hansen mengayunkan pedangnya dan Cai Ying juga melakukan hal yang sama. Ki pedang saling bertabrakan dan gelombang aura menyebar hingga menciptakan badai. Pohon di sekitar mereka terpotong menjadi dua bagian. Cai Ying berlutut di tanah dan sudah kehabisan tenaga untuk melawan. Pedang di tangan Hansen bergetar dengan hebat dan tangannya sedikit mati rasa. Pedang Cai Ying hancur berkeping-keping dan dia sudah puas dengan semua kemajuannya saat ini. Hansen menyimpan kembali pedangnya dan berjalan ke arah Cai Ying. Hansen menyentuh kepalanya dan energi alam yang sangat kuat mengisi kembali sumber ki miliknya. Bahkan luka di tubuhnya perlahan menutup dan semuanya kembali menjadi normal. Hansen mengeluarkan sebuah pedang yang merupakan artifak tingkat Divine Sea dengan kualitas tinggi. Selamat karena sudah berhasil menahan 100 gerakanku. Pedang ini adalah buatanku sendiri. Semoga kau menyukainya. Apa yang Tuan berikan akan menjadi sesuatu yang berharga untukku, kata Cai Ying dengan senyum yang cerah. Hansen berdiri dan berkata, 2 bulan lagi turnamen akan dimulai. Kalian semua berhenti berlarian ke sana kemari. 1 bulan ini aku ingin kalian kembali dan melatih niat membunuh kalian. Setelah 1 bulan kita semua akan berangkat ke Sekte Awan. Baik ketua. Semua orang berteriak dan mematuhi perkataan Hansen. Liu Xuang menghampiri mereka dan mengucapkan selamat kepada Cai Ying. Hansen menyuruh mereka semua kembali terlebih dahulu dan dia akan tetap di sana untuk sementara waktu. Episode sebelumnya. Bab 88 kerja keras semua orang. Episode berikutnya. Bab 90 pembicaraan Hansen dan Hong Wen. Pembicaraan Hansen dan Hong Wen. Setelah semua orang pergi dari tempat itu, Hansen menghela nafas lega. Matanya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat dan dari jauh dia dapat merasakan seseorang yang kuat sedang mengawasi mereka. Hansen melompat ke atas tebing dan berkata, apakah senior sangat suka memainkan permainan petak umpet? Sepertinya senior adalah orang dari Sekte Langit Iblis. Kenapa tidak keluar dan langsung berbicara denganku? Perlahan orang itu menunjukkan sosoknya dan dia adalah Hong Wen. Maaf karena aku tidak sopan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik dengan pertunjukan tadi. Di usia yang sangat muda junior Han dapat mengasah niat pedang sekuat itu. Takutnya di masa depan junior akan menjadi orang yang sangat hebat. Ho. Jadi ini tetua agung dari Sekte Langit Iblis yang terkenal itu. Boleh aku bertanya satu hal? Kedatangan senior ke sini apakah ingin menjalin hubungan atau membalas dendam? Jika kedatangan senior untuk balas dendam maka tidak perlu membuang banyak waktu. Kita akan menyelesaikan semuanya sekarang, kata Hansen dengan tegas. Hong Wen merasa kesal sekaligus takjub dengan kepercayaan diri Hansen. Jika aku datang untuk membalas dendam apakah perlu aku menunggunya sampai sekarang? Tapi perkataan yang kau ucapkan sedikit tidak menyenangkan. Aku mengakui keterampilanmu tapi apakah kau pikir bisa menang jika aku mengambil tindakan? Hansen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku tidak akan mampu menang untuk melawan kultivator alam Divine Sea. Tapi walaupun aku tidak bisa menang setidaknya aku memiliki keyakinan 100% untuk membawa senior mati bersama denganku. Hong Wen mengangguk dan dia tidak akan mengabaikan perkataan Hansen. Kebanyakan orang ketika melihatnya mereka akan menunjukkan rasa hormat. Namun Hansen sama sekali tidak peduli dan keberaniannya memang sesuatu yang spesial. Hansen tahu bahwa dia tidak akan mungkin bisa menang melawannya. Namun pastinya dia menyembunyikan kartu di mana dia dapat membunuh kultivator alam Divine Sea.
Hong Wen melompat ke samping Han Sen dan duduk dengan santai. Lupakan masalah lama. Orang itu mati karena kebodohannya sendiri. Bagi kultivator jalan iblis seperti kami, membunuh orang adalah hal yang biasa. Tindakannya sama sekali tidak mewakili sekte langit iblis dan kami tidak akan pernah tertarik untuk mengacaukan kerajaan kelas rendah seperti ini. Jalan iblis ataupun kebenaran semuanya hanya sebuah omong kosong. Pada akhirnya hanya siapa yang kuat maka dia layak menentukannya. Aku tidak menyalahkan sekte langit iblis. Aku hanya tidak ingin membuat diriku kerepotan, jadi aku terpaksa memberikan kalian peringatan untuk tidak mengambil tindakan yang bodoh. Kata Han Sen dengan jujur. Perkataan yang bagus. Aku pikir Junior Han Sen adalah orang yang cocok dengan reputasinya. Jika aku tahu keberadaanmu lebih awal maka mungkin saja aku akan membawamu ke sekte langit iblis. Kata Hong Wen dengan jujur. Lupakan saja. Semua pendekatan ini bertujuan untuk mencari tahu tentang diriku, bukan? Lalu setelah kalian tahu apa yang ingin kalian lakukan, apakah semua itu untuk pil roh hati Dao? Tanya Han Sen yang duduk memandang ke depan. Junior tidak salah. Tapi dalam beberapa hal kami tidak akan mampu membelinya. Kami mungkin memiliki 300 juta batu roh. Jujur saja aku sangat iri dengan pencapaian Dai Long karena menerobos alam virtual. Aku memiliki banyak hal yang bisa ditukarkan. Entah apa Junior mau membantuku? Tanya Hong Wen dengan jujur. 300 juta batu roh itu bukanlah jumlah yang kecil. Sekte langit iblis mungkin memilikinya, namun Hong Wen tidak bisa menggunakannya. Dengan batu roh sebanyak itu, Duan Tongtian akan lebih memilih untuk membeli sumber daya untuk para murid dan Hong Wen tidak bisa bertindak sesukanya. Kalau begitu, bisakah aku melihat cincin ruang milik senior? Tanya Han Sen dengan sopan. Oke. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengambil artefak tingkat virtual. Dari semua hal itu adalah landasan terpenting sekte kami dan hanya ada 6 di seluruh benua ini. Kata Hong Wen dengan tegas. Han Sen mengangguk dan tidak akan tertarik dengan hal semacam itu. Baginya dia bisa membuat artefak tingkat virtual selama ada bahan dan energi yang cukup. Han Sen melihatnya tidak lebih dari sekedar barang cacat yang dibuat oleh beberapa orang yang tidak berpengetahuan. Setelah beberapa waktu Han Sen menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Han Sen mengeluarkan sebuah potongan bambu dengan elemen petir berwarna emas. Buku emas rahasia alam di dalam laut kesadaran ilahi miliknya berdengung. Buku emas itu menunjukkan ketertarikan dengan elemen petir emas ini dan jiwa naga surgawi juga bereaksi seolah ingin menelannya. Han Sen segera menyimpannya kembali sebelum semua energi petir emas dimakan oleh jiwa naga surgawi. Dirinya tidak bisa menunjukkan emosinya di depan Hong Wen, jika tidak maka dia akan dimanfaatkan olehnya. Episode sebelumnya. Bab 89 100 pedang. Episode berikutnya. Bab 91 pembicaraan Han Sen dan Hong Wen 2.